Ketika orang menonton The Godfather, kayak Francis Ford Coppola, banyak yang melihatnya sebagai film kriminal legendaris tentang mafia Italia Amerika. Tapi, jika diperhatikan lebih dalam, film ini sebenarnya adalah studi tentang bagaimana kekuasaan bekerja secara sistematis dan terstruktur. Ini bukan sekedar cerita tentang kejahatan, melainkan tentang bagaimana sebuah organisasi membangun legitimasi, menjaga stabilitas, dan mempertahankan pengaruhnya lintas generasi. Di puncak struktur ada Don, kepala keluarga. Dalam film pertama, posisi ini dipegang oleh Vito Corleone. Don bukan hanya bos yang memberi perintah, ia adalah sumber legitimasi. Dalam sistem negara modern, legitimasi biasanya berasal dari hukum atau pemilu. Dalam keluarga Corleone, legitimasi datang dari reputasi, kehormatan, dan kemampuan memberi perlindungan. Orang-orang tidak datang kepadanya karena takut semata, tapi karena percaya bahwa ia mampu menyelesaikan masalah mereka secara efektif. Adegan pembuka film memperlihatkan hal ini dengan jelas. Pada hari pernikahan putrinya, orang-orang berbaris meminta bantuan. Mereka tidak datang ke polisi atau pengadilan. Mereka datang ke Don Corleone. Artinya, dalam struktur sosial mereka, Don memiliki otoritas yang lebih nyata daripada negara. Kekuatan Vito tidak dibangun dari kekerasan yang sembarangan. Ia membangun jaringan utang moral. Setiap bantuan menciptakan kewajiban. Setiap kewajiban memperkuat loyalitas. Ini adalah sistem patronase klasik, mirip dengan model feodal atau bahkan sistem politik tradisional di mana penguasa memberi perlindungan dan bawahan memberi kesetiaan. Don berfungsi sebagai hakim, mediator, sekaligus pelindung. Ia menjaga keseimbangan internal dan memastikan konflik tidak merusak stabilitas keluarga. Di bawah Don ada konsiglier, penasihat strategis yang dalam keluarga Corleone dipegang oleh Tom Hagen. Posisi ini sangat penting karena ia menjadi jembatan antara kekuasaan absolut dan rasionalitas. Tom bukan eksekutor, bukan pemimpin pasukan, tetapi ia memiliki akses langsung ke pusat keputusan. Ia adalah suara dalam logika, dalam sistem yang penuh emosi. Dalam banyak adegan, kita melihat bagaimana ia memberi saran berdasarkan kalkulasi, bukan kebanggaan. Dalam sistem politik modern, peran ini mirip dengan penasihat utama presiden atau kepala staf. Ia mungkin tidak memegang senjata, tetapi ia mempengaruhi arah kebijakan. Keberadaan konsiglier menunjukkan bahwa mafia dalam The Godfather bukan organisasi impulsif. Ia adalah sistem yang membutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan strategi. Don boleh menjadi simbol otoritas, tetapi keputusan-keputusan besar lahir dari diskusi. Artinya, kekuasaan di sini bukan sekedar dominasi, melainkan proses politik internal. Di bawah inti kepemimpinan terdapat kapo regime atau kapo. Mereka adalah pemimpin kru yang mengelola wilayah dan operasi sehari-hari. Struktur ini menunjukkan adanya desentralisasi kekuasaan. Don tidak mengatur setiap detail, ia mendelegasikan. Setiap kapo bertanggung jawab atas wilayah tertentu, mengelola bisnis, mengatur anak buah, dan memastikan pemasukan tetap mengalir ke pusat. Sistem ini sangat mirip dengan model feodal atau bahkan struktur pemerintahan modern dengan pembagian administratif. Ada pusat, ada wilayah, ada rantai komando. Delegasi ini penting karena menciptakan stabilitas. Jika satu bagian terguncang, sistem tidak langsung runtuh. Ketika Vito ditembak, organisasi tidak bubar, struktur tetap berjalan. Inilah bukti bahwa keluarga Corleone bukan bergantung pada satu figur saja, tetapi pada sistem yang sudah tertanam kuat. Di lapisan bawah ada para tentara dan prajurit keluarga. Mereka adalah alat eksekusi. Namun yang menarik, kekerasan dalam film ini bukan fondasi utama, melainkan alat terakhir. Vito Corleone lebih memilih negosiasi daripada perang terbuka. Ia memahami bahwa konflik besar akan merusak keseimbangan kekuasaan antar keluarga. Artinya,
Bahkan dalam dunia kriminal, ada kesadaran geopolitik, ada kalkulasi risiko, ada pertimbangan jangka panjang. Jika kita melihat keseluruhan struktur ini, kita menemukan pola yang sangat jelas. Ada pusat legitimasi, ada penasihat strategis, ada pemimpin wilayah, ada aparat eksekusi, ada mekanisme hukum internal, bahkan ada diplomasi antar keluarga. Pertemuan 5 keluarga dalam film memperlihatkan bahwa mafia beroperasi seperti sistem internasional mini. Setiap keluarga adalah entitas berdaulat dengan wilayah dan kepentingannya sendiri. Mereka bisa berperang, berdamai, atau membentuk aliansi. Inilah mengapa The Godfather bukan sekedar film gangster. Ia adalah refleksi tentang bagaimana kekuasaan alternatif bisa muncul ketika sistem resmi dianggap tidak cukup melindungi. Mafia dalam film ini berfungsi sebagai negara bayangan. Mereka menyediakan keadilan versi mereka sendiri, keamanan versi mereka sendiri, dan ekonomi versi mereka sendiri. Yang membuatnya semakin menarik adalah fakta bahwa semua ini dibungkus dalam narasi keluarga. Kata keluarga bukan hanya simbol emosional, tetapi fondasi politik. Loyalitas bukan didasarkan pada kontrak tertulis, melainkan pada darah dan kehormatan. Ini membuat struktur kekuasaan menjadi lebih kuat sekaligus lebih rapuh. Kuat karena ikatan emosional memperdalam kesetiaan, rapuh karena pengkhianatan menjadi tragedi personal sekaligus politik. Melalui keluarga Corleone, film ini menunjukkan bahwa kekuasaan selalu membutuhkan 3 hal: legitimasi, struktur, dan loyalitas. Tanpa legitimasi, orang tidak akan patuh. Tanpa struktur, organisasi akan kacau. Tanpa loyalitas, sistem akan runtuh dari dalam. Dan disinilah kekuatan terbesar sistem mafia dalam The Godfather. Ia tidak berdiri di atas kekacauan, tetapi di atas keteraturan yang dingin dan terhitung. Ia adalah organisasi politik bayangan yang bekerja dengan disiplin hampir setiap negara. Dan justru karena ia begitu terstruktur, ia menjadi begitu berbahaya dan begitu efektif. Salah satu dialog paling terkenal dari Vito Corleone dalam The Godfather adalah kalimat sederhana namun sangat dingin. It's not personal, it's strictly business. Kalimat ini bukan sekedar pembenaran moral, ia adalah fondasi cara berpikir organisasi mafia. Dunia mereka dibangun di atas rasionalitas ekonomi, bukan ledakan emosi. Disinilah letak perbedaannya. Disinilah letak perbedaannya dengan stereotip gangster jalanan. Mafia dalam film ini tidak melihat diri mereka sebagai kriminal yang bertindak tanpa arah. Mereka melihat diri mereka sebagai pebisnis alternatif yang beroperasi di luar sistem hukum resmi, tetapi tetap tunduk pada logika pasar. Ada permintaan, ada penawaran, ada distribusi, ada perlindungan, ada investasi. Bisnis mereka bukan sesuatu yang acak. Perlindungan adalah produk utama. Mereka menjual rasa aman di lingkungan yang merasa tidak dilindungi negara. Ketika seseorang membayar uang perlindungan, yang dibeli bukan hanya keamanan fisik, tetapi jaminan bahwa konflik tidak akan membesar tanpa izin keluarga. Ini adalah monopoli atas kekerasan dalam skala lokal, sesuatu yang dalam teori politik sebenarnya adalah ciri khas negara. Selain perlindungan, mereka mengelola perjudian, mengendalikan serikat buruh, mendistribusikan minuman keras, dan kemudian masuk ke bisnis narkotika. Setiap sektor ini memiliki satu kesamaan. Semuanya memiliki permintaan tinggi dan ruang abu-abu hukum. Mafia membaca peluang di titik di mana hukum resmi tidak mampu atau tidak mau masuk sepenuhnya. Yang menarik bukan hanya jenis bisnisnya, tetapi cara mereka membangun relasi. Don tidak memulai hubungan dengan tagihan. Ia memulai dengan bantuan. Adegan pernikahan Connie di awal film memperlihatkan bagaimana orang-orang datang meminta pertolongan. Mereka membawa masalah pribadi, konflik keluarga, hingga kebutuhan akan keadilan yang tidak mereka dapatkan di pengadilan resmi. Don membantu mereka tanpa kontrak tertulis, tanpa bunga, tanpa tenggang waktu. Namun bantuan itu bukan amal, itu adalah investasi sosial. Setiap bantuan menciptakan utang moral, dan utang moral
jauh lebih kuat daripada utang uang. Uang bisa dibayar dan dilupakan. Utang moral menciptakan kewajiban jangka panjang yang melekat pada kehormatan seseorang. Ketika Don suatu hari berkata, "Sekarang aku butuh bantuanmu," orang yang pernah ia bantu hampir tidak punya pilihan selain patuh. Bukan karena ancaman langsung, tetapi karena kode kehormatan dan rasa terima kasih. Inilah sistem patronase yang menjadi pondasi kekuasaan keluarga Corleone. Mereka membangun jaringan relasi yang tidak terlihat secara formal, tetapi sangat nyata dampaknya. Hakim bisa berada dalam pengaruh mereka, politisi bisa berhutang budi, polisi bisa menutup mata, bahkan figur publik seperti penyanyi atau produser film bisa terikat dalam jaringan tersebut. Kekuasaan seperti ini tidak bekerja secara frontal. Ia bekerja secara diam-diam melalui hubungan personal yang saling mengikat. Secara teori, inilah bentuk kapital sosial yang sangat tinggi. Semakin banyak orang berhutang budi, semakin luas jangkauan kekuasaan Don tanpa perlu menunjukkan kekerasan. Dan disinilah paradoksnya, semakin kuat jaringan sosial ini, semakin jarang Don perlu menggunakan kekerasan terbuka. Kekerasan menjadi alat terakhir, bukan alat utama. Sistem sudah cukup kuat untuk membuat orang patuh, bahkan sebelum ancaman dilontarkan. Masuknya bisnis narkotika dalam cerita menjadi titik konflik besar karena ia mengancam keseimbangan model bisnis ini. Masuknya bisnis narkotika dalam cerita menjadi titik konflik besar karena ia mengancam keseimbangan model bisnis ini. Narkotika menjanjikan keuntungan besar, tetapi juga meningkatkan risiko eksposur dan perhatian negara. Vito awalnya menolak karena ia memahami bahwa stabilitas lebih penting daripada keuntungan cepat. Ini menunjukkan bahwa dalam struktur mafia, keputusan bisnis bukan sekedar soal uang, tetapi soal keberlanjutan kekuasaan. Jika kita melihatnya sebagai sistem ekonomi, mafia dalam The Godfather beroperasi seperti perusahaan konglomerat dengan diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Mereka membaca pasar, menilai ancaman, membangun aliansi, dan menghindari konflik besar yang bisa merugikan seluruh keluarga, dan menghindari konflik besar yang bisa merugikan seluruh ekosistem bisnis. Kalimat "it's strictly business" akhirnya menjadi simbol dari rasionalitas dingin ini. Dalam logika mafia, membunuh, bernegosiasi atau berdamai bukan soal suka atau benci. Itu soal keseimbangan kepentingan. Hubungan personal bisa ada, tetapi ketika menyangkut struktur kekuasaan, keputusan selalu diambil berdasarkan kalkulasi. Inilah yang membuat mafia dalam The Godfather begitu berbahaya sekaligus efektif. Mereka tidak bergerak dalam kekacauan. Mereka bergerak dalam sistem ekonomi bayangan yang rapi, terorganisir, dan berlapis. Mereka menciptakan pasar sendiri, hukum sendiri, dan jaringan pengaruh sendiri. Dan selama jaringan utang moral itu terus hidup, kekuasaan mereka tidak perlu terlihat untuk tetap terasa. Mafia dalam The Godfather tidak pernah digambarkan sebagai organisasi yang bergerak dalam kekacauan. Justru, mereka bekerja dengan aturan yang ketat, dengan kode internal yang tidak tertulis, tetapi dipatuhi tanpa kompromi. Dunia mereka memiliki hukum sendiri, dan hukum itu berdiri di atas satu pilar utama, loyalitas. Loyalitas bukan sekedar nilai moral. Dalam keluarga Corleone, ia adalah fondasi sistem. Tanpa loyalitas, struktur runtuh. Karena seluruh organisasi dibangun bukan atas kontrak hukum formal, melainkan atas sumpah dan kehormatan. Loyalitas bukan sekedar nilai moral dalam keluarga Corleone. Ia adalah fondasi sistem. Tanpa loyalitas, struktur runtuh. Karena seluruh organisasi dibangun bukan atas kontrak hukum formal, melainkan atas sumpah dan kehormatan. Ketika seseorang menjadi bagian dari keluarga, ia tidak hanya bekerja untuk uang. Ia mengikatkan dirinya pada identitas kolektif. Itulah mengapa pengkhianatan adalah dosa terbesar. Dalam sistem seperti ini, pengkhianatan bukan hanya tindakan individual. Ia adalah ancaman eksistensial terhadap seluruh jaringan. Satu orang yang bocor bisa menghancurkan bisnis, aliansi, bahkan micu perang antar keluarga. Konsekuensinya sangat jelas. Hukuman bukan sekedar kematian, tetapi penghapusan eksistensi.
Konsekuensinya sangat jelas, hukuman bukan sekedar kematian, tetapi penghapusan eksistensi. Nama bisa dihapus, hubungan diputus, sejarah dihapus dari struktur kekuasaan. Ini terlihat sangat kuat ketika Michael Corleone mengambil alih kepemimpinan dan melakukan pembersihan sistematis terhadap musuh-musuhnya, baik dari luar maupun dari dalam. Michael adalah figur yang paling menarik dalam evolusi cara kerja mafia. Di awal cerita, ia adalah outsider. Ia tidak ingin terlibat dalam bisnis keluarga. Ia ingin hidup normal, terpisah dari bayangan ayahnya, Vito Corleone. Dalam dirinya, kita melihat kemungkinan bahwa sistem ini bisa berhenti pada satu generasi. Namun ketika struktur keluarga terancam, Michael masuk bukan sebagai anak yang emosional, tetapi sebagai analis yang tenang. Transformasinya bukan ledakan kemarahan, melainkan pergeseran mental. Ia menerima bahwa untuk menyelamatkan sistem, ia harus menjadi bagian darinya. Dan ketika ia mengambil alih, gaya kepemimpinannya berbeda secara fundamental dari Vito. Jika Vito memimpin dengan diplomasi, negosiasi dan keseimbangan, Michael memimpin dengan kalkulasi dan eliminasi total. Ia tidak ragu mengambil keputusan ekstrim jika itu menjamin stabilitas jangka panjang. Adegan pembaptisan yang diparalelkan dengan pembunuhan massal adalah simbol dari cara kerja ini. Di satu sisi, ada ritual sakral. Di sisi lain, ada eksekusi terkoordinasi. Ini bukan ledakan kekerasan spontan. Ini operasi terencana. Musuh-musuh dihancurkan secara simultan untuk mencegah pembalasan. Dalam satu langkah, Michael menghapus ancaman dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Disinilah kita melihat bahwa kekerasan dalam sistem mafia bukan tindakan emosional. Ia adalah alat stabilitas. Musuh tidak dihancurkan karena marah, tetapi karena perlu. Keputusan diambil bukan atas dasar dendam pribadi, tetapi atas dasar kelangsungan struktur. Michael memahami bahwa ketakutan yang terukur lebih efektif daripada amarah yang meledak-ledak. Ia membangun reputasi sebagai pemimpin yang tidak ragu bertindak. Reputasi ini menciptakan efek pencegahan. Semakin orang yakin bahwa ia akan bertindak tanpa kompromi, semakin kecil kemungkinan mereka mencoba melawan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Semakin rasional sistem menjadi, semakin dingin ia terasa. Loyalitas berubah dari hubungan emosional menjadi kewajiban struktural. Keluarga tetap menjadi simbol, tetapi maknanya bergeser. Jika pada era Vito, keluarga adalah ruang pelindungan, pada era Michael, keluarga menjadi mesin kekuasaan. Inilah evolusi mafia dalam The Godfather. Dari sistem yang berbasis kehormatan tradisional menuju sistem yang berbasis efisiensi dan kendali absolut. Loyalitas tetap menjadi pondasi, tetapi kini dijaga dengan pengawasan dan eliminasi yang lebih sistematis. Dan pada akhirnya, kita melihat satu kebenaran yang mengganggu. Dalam organisasi seperti ini, moralitas bukan ditentukan oleh benar atau salah, tetapi oleh stabil atau tidak stabil. Kekerasan bukan kegagalan sistem, ia adalah mekanisme koreksi. Mafia dalam The Godfather menunjukkan bahwa ketika kekuasaan dibangun atas loyalitas absolut, maka pengkhianatan harus dibalas secara absolut pula. Karena dalam dunia itu, satu celah kecil bisa meruntuhkan seluruh bangunan. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa The Godfather bukan sekedar cerita tentang keluarga kriminal. Ia adalah alegori tentang bagaimana kekuasaan dibangun, dinegosiasikan, dan diwariskan. Film ini berbicara tentang politik, hanya saja politik yang beroperasi di ruang gelap, di luar sorotan hukum resmi. Mafia dalam film ini bekerja seperti negara paralel. Mereka memiliki sistem hukum internal yang sangat jelas. Jika ada anggota yang melanggar aturan, hukumannya diputuskan secara internal tanpa campur tangan negara. Mereka memiliki mekanisme diplomasi antar keluarga, lengkap dengan negosiasi, mediasi, dan perjanjian damai. Mereka memiliki forum pertemuan, semacam dewan tidak resmi, tempat para kepala keluarga duduk sejajar dan membahas konflik bersama. Mereka bahkan memiliki strategi ekspansi wilayah, membaca peluang ekonomi, dan memetakan pengaruh seperti negara yang memperluas kekuatan geopolitiknya. Pertemuan 5 keluarga
adalah gambaran paling jelas tentang keseimbangan kekuasaan ini. Tidak ada satu keluarga yang cukup kuat untuk mendominasi tanpa risiko perang besar. Maka yang terjadilah kalkulasi, aliansi dibangun, kompromi dilakukan, dan konflik diselesaikan melalui negosiasi strategis. Struktur ini sangat mirip dalam hubungan internasional di dunia nyata, di mana stabilitas tercipta bukan karena semua pihak saling percaya, tetapi karena semua pihak memahami konsekuensi perang total. Disinilah mafia dalam film berfungsi sebagai pemerintah bayangan. Mereka muncul dan tumbuh dari celah hukum dan ketidakadilan sistem resmi. Ketika negara gagal memberi perlindungan atau keadilan yang dirasa adil, organisasi seperti keluarga Corleone mengisi kekosongan itu. Mereka menyediakan keamanan, penyelesaian sengketa, bahkan akses ekonomi. Bedanya, semua itu dibangun bukan atas dasar konstitusi, tetapi atas dasar loyalitas dan kekuatan. Yang paling tragis dari struktur ini adalah transformasi Michael Corleone. Di akhir film pertama, ketika pintu tertutup di depan Kai, adegan itu bukan hanya momen dramatis personal. Itu adalah simbol transformasi kekuasaan. Pintu yang tertutup adalah batas antara dunia sipil dan dunia kekuasaan bayangan. Michael bukan lagi anak muda idealis yang ingin hidup terpisah dari bisnis keluarga. Ia telah menjadi institusi itu tersendiri. Transformasi ini menunjukkan satu hal penting. Sistem mafia bekerja karena ia mampu bertahan melampaui individu. Don bisa mati, pemimpin bisa diganti, tetapi struktur tetap ada. Hierarki tetap berjalan, loyalitas tetap dipertahankan, bisnis tetap beroperasi. Inilah ciri utama institusi yang mapan. Ia tidak bergantung pada karisma satu orang saja, tetapi pada sistem yang sudah mengakar. Dan disinilah inti cara kerja mafia dalam The Godfather menjadi jelas. Mereka tidak membangun kekuasaan semata-mata melalui kekerasan. Kekerasan hanyalah alat. Pondasi sebenarnya adalah sistem yang terorganisir, loyalitas yang terikat secara emosional dan moral, serta kendali atas jaringan sosial yang luas dan tersembunyi. Mereka memahami bahwa kekuasaan paling efektif bukan yang terlihat, tetapi yang paling terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, film ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kisah kriminal. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan selalu mencari ruang untuk tumbuh. Ketika ada celah dalam sistem resmi, ketika ada ketidakpercayaan terhadap institusi formal, maka struktur alternatif akan muncul. Keluarga Corleone adalah simbol dari struktur itu, rapi, disiplin, dan dingin. Mereka bukan hanya organisasi kriminal, mereka adalah pemerintahan bayangan yang berdiri di antara hukum dan kekacauan, mengisi ruang abu-abu yang ditinggalkan negara. Dan justru karena mereka begitu terstruktur, mereka menjadi begitu sulit dihancurkan. Dan terima kasih.